Efek rumah kaca merupakan proses panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Efek rumah kaca disebabkan oleh peningkatan konsentrasi karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh meningkatnya pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Sumber emisi gas rumah kaca terdiri dari dua jenis, yaitu emisi yang dihasilkan karena perbuatan manusia dan yang kedua dari sumber alam. Emisi karena perbuatan manusia umumnya disebabkan karena pembakaran karbon yang tergantung pada energi fosil, baik minyak bumi, gas bumi, maupun batu bara, untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dari berbagai sektor perekonomian dan lainnya. Gas emisi yang dihasilkan adalah karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan freon. Bagaimana sih mekanisme terjadinya efek rumah kaca? Panas matahari mengalami radiasi lalu masuk ke bumi. Panas ini sebagian diserap oleh permukaan bumi lalu dipantulkan kembali ke angkasa. Karena ada gas rumah kaca di atmosfer, sebagian panas tetap ada di atmosfer sehingga bumi menjadi hangat pada suhu yang tepat bagi hewan, tanaman, dan manusia untuk bisa bertahan hidup. Dengan meningkatnya gas rumah kaca, akan semakin banyak gelombang panas matahari atau inframerah yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer, sehingga suhu permukaan bumi semakin meningkat. Hal ini disebut dengan fenomena pemanasan global. Peristiwa terjadinya efek rumah kaca tidak selamanya memberikan dampak buruk pada bumi. Efek rumah kaca pada dasarnya menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditemani manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua energi panas dari bumi pergi ke ruang angkasa. Sebagian besar terperangkap di atmosfer dan sebagiannya dipantulkan kembali ke bumi. Panas itulah yang kemudian membuat bumi tetap terasa hangat. Jadi, jika bumi tidak memiliki gas rumah kaca, maka suhu di bumi akan terlalu dingin untuk kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Cara mengurangi efek gas rumah kaca itu sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu mencegah gas karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpannya di tempat lain. Yang kedua, dengan mengurangi produksi gas rumah kaca itu sendiri. Bisa dilakukan dengan cara reboisasi, pengurangan pemakaian bahan bakar fosil, dan penggunaan energi terbarukan dan energi nuklir yang terbukti telah dapat mengurangi pelepasan karbon dioksida ke udara. Inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat yang pertama adalah Kementerian SDM berupaya mempercepat program kendaraan listrik. Yang kedua, pengolahan sampah yang tujuannya untuk menekan jumlah sampah. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Lalu, pengusaha yang pertama bersikap transparan untuk mengungkap emisi gas rumah kaca. Lalu menetapkan target berbasis sains. Yang ketiga, memanfaatkan brand perusahaan. Inovasi untuk mengurangi efek rumah kaca yang dilakukan akademisi, yaitu dengan membuat batu bata merah interlock tanpa dibakar dengan campuran semen, tanah liat, dan alkalilia yang dapat menurunkan nilai gas rumah kaca sebesar 11 kg karbon dioksida terhadap pembuatan 1 meter persegi batu bata tanpa dibakar. Pemerintah daerah Kota Malang melakukan optimalisasi penurunan pencemaran udara, gas rumah kaca, dan air dengan penerapan sensor warming untuk pencemaran. Juga melakukan penekanan masalah gangguan listrik dan kebocoran serta waste energy dengan efisiensi energi melalui smart building. Dalam perannya sebagai bagian dari Kementerian Pertanian, maka usaha pengurangan efek gas rumah kaca yang bisa dilakukan adalah dalam hal pengolahan gas metana dan CO2. Gas metana dikurangi dengan melakukan pengolahan lanjut menjadi alternatif bahan bakar atau biogas. Sementara itu, karbon dioksida bisa dikurangi melalui perbaikan dalam teknik-teknik budidaya pertanian, seperti menerapkan teknik konservasi tanah, penanaman tanaman lindung, pertanian organik, atau agroforestry